Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Triani dari kelas 2A Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi dengan tema Theories of Group Communication atau Teori Komunikasi Kelompok. Sebelum saya membahas apa itu teori komunikasi kelompok, saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu komunikasi dan apa itu kelompok. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Kata sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, secara singkat, komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk mencapai kesamaan makna. Selanjutnya, kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang komunikasi dan kelompok. Selanjutnya, apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok ialah komunikasi antara seseorang dengan banyak sekelompok orang dalam suatu tatap muka. Sekelompok ini bisa kecil, dapat juga besar dan tetap. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok terjadi ketika sekelompok orang berkumpul, bertukar pikiran, sehingga mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dari penjelasan yang telah kita bahas di atas, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi kelompok terjadi ketika orang-orang berkumpul untuk bertukar pikiran tentang cara mencapai maksud dan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar kita dapat melakukan komunikasi kelompok, kita harus mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin kita capai. Selanjutnya, saya mendapatkan materi tentang beberapa teori komunikasi kelompok. Yang pertama, teori kepribadian kelompok. Dalam teori ini membahas tentang studi mengenai interaksi kelompok pada basis komunikasi kelompok dan dinamika kepribadian dimensi kelompok. Dimensi kelompok merujuk pada populasi-populasi atau karakteristik individu. Teori selanjutnya yaitu teori percakapan. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya untuk mencapai tujuan melalui pemeriksaan, masukan dari anggota variabel, perantara, dan keluaran dari kelompok. Selanjutnya, itu teori yang ketiga, yaitu teori pemikiran. Teori pemikiran kelompok, teori juris ini adalah untuk menunjukkan suatu model berpikir sekelompok orang bersifat berpadu. Teori ini mensupport konflik. Teori selanjutnya yaitu teori perbandingan sosial. Tindakan komunikasi dalam teori ini yaitu berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lain. Selanjutnya itu teori yang kelima, teori pertukaran. Teori pertukaran sosial. Teori ini didasarkan pemikiran bahwa seseorang mencapai suatu pengertian sifat kompleks dari sekelompok dengan mengkaji hubungan di antara 2 orang. Dan teori yang terakhir atau teori yang keenam yaitu teori sosiometrik. Teori ini merupakan sebuah konsepsi yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap sekelompok itu tadi. Itu tadi adalah penjelasan dari teori-teori komunikasi. Selanjutnya, saya juga menemukan ciri-ciri dari komunikasi kelompok. Yang pertama, berorientasi pada tugas. Yang kedua, menggunakan waktu secara efektif. Yang ketiga, berorientasi pada orang. Dan yang keempat, peduli pada perasaan dan masalah anggota kelompok. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.